Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Nah, materi ini adalah materi ketiga kita di semester ganjil. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenal bentuk aljabar. Simak video penjelasannya berikut. Pengertian bentuk aljabar. Nah, bagi kalian nih yang duduk di kelas 7 SMP, pasti masih asing ya dengan yang namanya aljabar. Jadi, bentuk aljabar itu adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan huruf. Nah, atau simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi, penekannya di sini adalah huruf ya, adanya huruf atau simbol-simbol. Perhatikan contoh bentuk aljabar berikut. Nah, 5x di sini ini adalah contoh bentuk aljabar ya, karena dia mengandung huruf. Nah, 5x di sini artinya 5 dikali x. Ada lagi 3a ditambah 7. Ini juga merupakan contoh dari bentuk aljabar karena dia mengandung huruf ya. 3a ditambah 7 itu artinya 3 dikali A ditambah 7. Selanjutnya, 2M pangkat 2 dikurang 3N. Artinya, 2 dikali M pangkat 2 dikurang 3 dikali N. Jadi perkalian di sini Ibu tandakan dengan titik ya, bukan tanda kali yang seperti X, tapi tanda titik. Nah, kita lanjut. Di sini ada sebuah contoh masalah, ya. Arini dan Dina pergi ke sebuah toko buku. Arini membeli alat tulis, yaitu 2 buku tulis dan 3 pena seharga 25.000. Nah, soal yang sepanjang ini bisa kita sederhanakan menggunakan bentuk aljabar. Seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi, Arini membeli 2 buku tulis. Buku tulis ini bisa kita simbolkan dengan huruf B. Pena bisa kita simbolkan dengan huruf P. Maka, masalahnya bisa kita sederhanakan seperti ini ya. 2 buku tulis dan 3 pena, berarti 2B ditambah 3P seharga berapa? 25.000. Nah, soal yang panjang ini bisa kita sederhanakan dalam bentuk aljabar yang sederhana ini, oke? Selanjutnya mengenai unsur-unsur pada bentuk aljabar. Nah, ada yang namanya variabel atau kata lainnya peubah ya. Variabel itu adalah simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Simbol-simbol yang digunakan sebagai variabel biasanya huruf abjad kecil. Nah, ini ya. Jadi variabel itu adalah hurufnya. Kemudian ada yang namanya koefisien. Apa itu? Yaitu suatu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Koefisien itu bilangan ya. Nah, bilangan di belakangnya itu ada variabel. Lalu ada yang namanya konstanta, yaitu bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Nah, di sini perbedaannya dengan koefisien. Kalau koefisien di belakang bilangan itu ada huruf, tapi kalau konstanta di belakang bilangan itu tidak ada hurufnya. Oke. Kemudian ada yang namanya suku. Suku itu adalah bagian dari bentuk aljabar berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang ya. Nah, suku itu dibedakan lagi menjadi suku sejenis dan suku tak sejenis.
Suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel sama. Kalau suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel tak sama. Nah, perhatikan contoh yang pertama. 2x ditambah 5y ditambah 6. Maka variabelnya dari bentuk aljabar ini adalah x dan y, ya kan? Variabel itu adalah huruf. Kemudian koefisien dari x. Nah, yang ditanya koefisien dari x. Koefisien itu tadi apa? Bilangan. Bilangan yang diikuti oleh variabel. Kalau variabel x berarti ini ya. Nah, koefisiennya yang mana? Koefisiennya 2. Tapi kalau yang ditanyakan koefisien dari y berarti nih adalah 5. Sedangkan konstanta apa tadi? Konstanta itu bilangan yang tidak memuat variabel. Berarti konstantanya adalah 6. Sedangkan suku, ada berapa sukunya? Suku itu tadi apa bilangnya? Yaitu bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Sekarang kita hitung. Nih, ada 1, suku pertamanya 2x, suku keduanya 5y, suku ketiganya adalah 6. Maaf ya, di sini adalah 6. Berarti sukunya ada 3 ya. Ibu ulangi, suku pertamanya 2x, suku keduanya 5y, suku ketiganya adalah 6. Contoh yang kedua, diketahui bentuk aljabar xy pangkat 2 ditambah 5xy dikurang 6x pangkat 2 ditambah x dikurang 2y ditambah 3. Maka variabelnya apa saja di sini hurufnya? Ada huruf x dan y. Nah, sekarang tentukan koefisien dari x pangkat 2. Kita cari di sini mana yang variabelnya x pangkat 2. Nah, ini ya. Berarti koefisiennya berapa? Negatif 6. Bukan 6 ya. Kalau dia ada tanda negatif di sini, diikutkan tanda negatifnya. Maka koefisien dari x pangkat 2 itu adalah negatif 6. Ditanyakan lagi koefisien dari xy. Kita cari yang variabelnya xy. Kalau ini xy pangkat 2. Nah, ini ya, yang variabelnya xy, berapa koefisiennya? Adalah 5. Sekarang, koefisien dari y. Kita cari lagi. Koefisien dari y, yaitu, nah ini, negatif 2. Ingat ya, tanda negatifnya kita ikutkan. Nih, jadi koefisien dari y itu adalah negatif 2. Sedangkan konstanta. Konstanta itu bilangan yang tidak memuat variabel. Konstantanya berarti 3. Sedangkan sukunya ada berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ingat suku itu adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah ataupun kurang. Berarti sukunya ada 6. Paham ya, Nak? Nah, ini penjelasan lebih lanjut mengenai menentukan suku sejenis. Yang mana sih contohnya suku sejenis dan tidak sejenis? Perhatikan contoh pertama. 3P dan negatif 2P adalah suku sejenis. Mengapa? Karena variabelnya sama, yaitu sama-sama P. Makanya dia dikatakan sebagai suku sejenis. Contoh yang kedua, 1/3 x pangkat 2 dan 4x pangkat 2. Variabelnya sama ya, sama-sama x pangkat 2. Maka ini dikatakan sebagai suku sejenis. Perhatikan contoh yang kedua. Negatif 2b dan 5b pangkat 2. Ini bukan suku sejenis karena variabelnya tidak sama. Kenapa? Yang satunya b pangkat 1 atau b ya. Yang satunya b pangkat 2. Nah, variabelnya sudah berbeda.
Beda, berarti dia bukan suku sejenis. Contoh yang kedua, 4xy pangkat 2 dan x pangkat 2y. Juga bukan suku sejenis, karena variabelnya berbeda. Yang satunya yang pangkat 2-nya itu y, yang satunya lagi yang pangkat 2-nya itu x. Berbeda ya, Nak? Nah, jadi ini bukan suku sejenis. Nah, contoh yang ketiga. Dari setiap pasangan suku tunggal berikut yang merupakan pasangan suku sejenis adalah yang mana? 3M dan 3N apakah dia sejenis? Tidak, karena variabelnya berbeda, ada M, ada N. Yang kedua, 4M dan 2M pangkat 2. Nah, ini juga berbeda, karena yang satunya M-nya pangkat 1, yang satunya M-nya pangkat 2, berarti berbeda ya. Yang ketiga, 2M dan M per 2. Nah, ini adalah suku sejenis karena variabelnya sama-sama M. M per 2 di sini sama saja 1 per 2 M. Tetap sama variabelnya M. Kalau yang 4 bagaimana? M pangkat 2N dan MN pangkat 2. Berbeda ya? Yang di sini yang pangkat 2-nya M, yang di sini yang pangkat 2-nya N. Beda. Jadi yang sukunya sejenis adalah bentuk aljabar yang ketiga. Paham ya? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai nilai dari bentuk aljabar. Perhatikan, nilai dari suatu bentuk aljabar itu dapat ditentukan jika nilai dari variabel-variabelnya diketahui. Nah, coba kalian perhatikan contoh. Tentukan nilai dari bentuk aljabar berikut. Jika diketahui nilai X-nya 2 dan nilai Y-nya adalah 1. Nah, ini dia bentuk aljabarnya. 3X pangkat 2 dikurang X ditambah 5Y ditambah 4. Nah, kita tentukan nilainya berapa ini. Maka, kita harus menggantikan atau mensubstitusi huruf X dan Y kita ganti dengan ini, nilai-nilai yang sudah diketahui. Ya. Nah, seperti ini. 3X pangkat 2 itu artinya 3 dikali X pangkat 2. X-nya kita ganti dengan 2. Jadi 3 dikali 2 pangkat 2. Dikurang. X diganti lagi dengan, nih, angka 2. Ditambah 5Y. 5Y, Y-nya kita ganti 1. Berarti 5 dikali 1. Ingat ya, perkalian di sini Ibu ubah tandanya dengan titik. Ditambah 4. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita mengalihkan, menjumlahkan, dan mengurangkan. Oke, 3 dikali 2 pangkat 2 itu berapa? 4 ya. 4 dikali 3 hasilnya 12. Dikurang 2 ditambah 5 dikali 1. Hasilnya 5 ditambah 4. 12 dikurang 2 hasilnya 10. 10 ditambah 5, 15. 15 ditambah 4 hasilnya 19. Jadi nilai dari bentuk aljabar ini tadi adalah 19. Mudah kan? Oke, sampai di sini dulu kita belajar ya. Semoga kalian bisa paham. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.